الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Hari ini Jumat 7 Februari 2025 Miladia yang bertepatan dengan 8 Syakban 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Putra Ramadan dan solat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiagus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan kitab Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya, dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا من السماوات والأرض وجعلنا من صالحين إليها سووا صفوفكم فإن تحت الصفوف تمام الصلاة الذي يشركوا الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi wa sallam wa hayyul wa natubu ilaih. Sallallahu alaihi wa sallam wa hayyul wa natubu ilaih. Sallallahu alaihi wa sallam wa hayyul wa natubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليكم اللهم حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد واليمين والمسلم والحمد لله صلى الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة والأبرار عزيز غفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك
آمين يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة بنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خيرا عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'allumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat asar, jamaah majlis ta'lim, khusus kajian tarikh yang saya hormati di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Mari dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya, tiada bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita hadir untuk melanjutkan kajian kita tentang tarikh atau sejarah dinukil dari kitab Qasasul Anbiya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, pelajaran atau hikmah-hikmah dari mempelajari kisah-kisah masa lalu. Kan memang Allah mengkisahkan dalam Al-Quran adalah untuk pelajaran bagi umat-umat kemudian. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas kisah Nabi Salih alaihi salam. Umatnya diazab oleh Allah dengan sambaran petir. Ya. Wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Allah menghukum mereka karena mereka menukar nur, cahaya, hidayah, nilai-nilai kebenaran dengan kejahatan, dengan kebohongan, dengan kedustaan, dengan kegelapan. Artinya mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Mereka tidak mensyukuri kepada mereka diberikan utusannya berupa Nabi Saleh. Akhirnya mereka disambar petir. Fa akhadathum sa'iqatul adzabil hun. Mereka disambar petir, itulah azab yang menghinakan. Hadirin dan hadirat sekalian, di antara mereka ada juga yang beriman. Wa najjaynahum minal ladina amanu wa kanu yattaqun. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang bertakwa di antara mereka. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, berikutnya kita masuk kepada kajian berikutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kitab ini memang disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapak moyangnya tauhid manusia. Bapak moyangnya, turunannya sebagai penggagas, penggerak, tokoh, pelopor, pemberi contoh untuk mentauhidkan Allah. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tiap generasi itu ada atasan, ada kepalanya, ada pimpinannya. Ya tentu yang paling tinggi, tertinggi yaitu anta abal bashar, itu Nabi Adam alaihissalam. Manusia nanti baca begitu, ya Adam anta abal bashar. Adam, kau adalah nenek moyangnya manusia. Jadi nenek moyang manusia Adam. Tapi ahli sejarah banyak yang mengatakan bahwa generasi Adam sampai Idris habis, sampai Nuh, dan itulah umat sebelum Nabi Nuh ke sana sudah dihilangkan oleh Allah, kena banjir bandang. Kemudian generasi berikutnya adalah anak turunan Nuh yang sering ayatnya dibaca oleh
kita yang sedang memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Ya, anak keturunan yang diselamatkan bersama ya, Nuh di atas bahteranya, di atas bahtera kapal Nabi Nuh. Itu yang selamat. Hidup kembali beranak pinak lagi seolah-olah dunia baru. Dan memang sudah dunia baru, dunia yang lalu sudah kiamat. Ya. Terus sekalian, nah generasi dari Nuh, Hud, Saleh itu juga penuh dengan kegelapan. Maka dimulai babak baru dalam kehidupan, itulah Ibrahim. Karena mulai ada gerakan untuk mentauhidkan dunia. Dan beliau anak turunannya sampai hari ini lah yang mendominasi manusia di dunia ini. Ya. Terutama 3 agama besar yang menjadi perbincangan sampai hari ini. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Ya. Seperti halnya kemelut yang terjadi di Palestina di sekitar Masjidil Aqsa, itu kan perebutan 3 agama besar dunia. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Agresor Yahudi, Zionis Israel gitu ya, yang telah datang ke Palestina, dianggap oleh orang Palestina mereka sudah keluar sebenarnya, karena orang Palestina sudah hijrah ke Mesir sampai pada masa pemerintahan Firaun. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dijadikan budak oleh Firaun. Tapi Allah menolong mereka dengan mengutus seorang Rasul bernama Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Ya, akhirnya Musa dan Harun berhasil menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah solusinya. Kalau kalian tidak mau dijadikan budak oleh Firaun, ya kalian harus keluar dari Mesir. Maka keluarlah. Saat itulah ya Bani Israel menjadi bangsa yang berdiaspora. Diaspora itu perpindahan penduduk dari bangsa ke bangsa dalam skala besar. Yang berdiaspora itu Israel. Sampai lagi datang ke Palestina, ya mereka mengaku bahwa mereka adalah bangsa dari turunan Palestina dulunya, gitu ya. Dan ada tanah yang dijanjikan, tetapi sudah keluar batas dari tanah yang menjanjikan, itu yang jadi konflik sampai sekarang. Ya, bahkan mengambil tanah Palestina. Itulah yang terjadi perang sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja tidak kamuflase, tidak main-main, tidak sandiwara, gencatan senjata yang digagas oleh PBB, ya. Dan mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Jadi bapak-bapak, kita berbicara tentang Nabi Ibrahim ini tidak akan lepas dari itu. Nah, kita mulai saat ini ya. Kita mulai saat ini, sekarang kita membahas tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Terutama dari 2 garis keturunan. Ya, satu Ismail, turunan Ibrahim dari Hajar, ya, yang kedua Ishak, turunan Ibrahim dari Sarah. Inilah sekalian yang lahir ke bawahnya terus beranak pinak turun temurun ya. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam sejarah tercatat bahwa Ibrahim adalah turunan tertua dari bangsa Arab. Ya. Turunan tertua dari bangsa Arab. Namanya Arab Musta'ribah. Ya. Arab Musta'ribah. Turunan tertua dari bangsa Arab itu Arab Musta'ribah. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah, ada Arab Ba'idah. Ya. Jadi dari Musta'ribah. Beliau berasal dari negeri Irak bagian utara. Ya, di pinggir Sungai Efrat dekat Kufah. Yang dulu terkenal dengan di bawah kekuasaan Babilonia. Ya, itu waktu itu. Dalam masa hidupnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Konon kabarnya dalam kisah para nabi dan rasul,
Beliau hijrah itu semenjak mengkritisi orang-orang Babilonia yang menyembah berhala. Bahkan Azar, ada sebagian orang bilang bahwa Azar itu adalah ayahandanya Nabi Ibrahim. Ya. Padahal Azar itu adalah pamannya. Karena kalau bapaknya rasa tidak mungkin. Nasab Nabi itu biasanya nasabnya terpilih, dijaga. Dan Azar ini produsen berhala, tukang buat patung. Masa seorang bapak produsen berhala melahirkan anak Nabi, kan gitu. Nah, jadi sejarah itu ada yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayahandanya. Kenapa? Karena Azar itu tukang buat patung, tukang buat berhala, gitu ya. Di saat sedang membuat berhala itulah akal cerdasnya Ibrahim itu berpikir, kan bertanya, ya paman, ya padahal pamannya Azar itu, paman, ngapalah paman buat patung, udah dipatung disembah, jangan banyak omong kamu, jangan banyak omong. Patung-patung yang kecil, yang besar, yang bagus itu dijual, ya, bahkan untuk mendapat pesanan-pesanan dari sang raja, namanya Namrus, ya, pesan. Kalau berhalanya yang sekian kecil ukurannya sekian, Pak. Jadi kritisnya Ibrahim sebagai bukti orang cerdas. Kenapa Pak ayahani paman dibuat sendiri, kemudian diberikan sama orang disembahnya? Ini kan cuma batu, kan gitu. Ini awalnya. Nah, dalam sejarah ada yang mengatakan bahwa Ibrahim itu ayahandanya bernama Tolih, ya, bernama Tolih. Itulah ayahanda Ibrahim. Dia sudah wafat dan diasuh oleh pamannya bernama Azar. Jadi perannya sebagai bapak, ya. Kalau kita berbicara tentang Ibrahim diasuh pamannya, kita juga ingat dengan kisah Rasulullah SAW. Banyak sekali unsur kesamaannya, ya. Nabi Muhammad SAW, ya, umur 6 bulan dalam kandungan, ayahandanya meninggal. Lahir ke alam dunia, karena ada tradisi budaya bangsa Arab, itu banyak orang-orang yang mencari upahan susuan, sehingga Rasulullah SAW, ya, disusui oleh ibunda susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah, ya, sampai umur 4 tahun diambil lagi diserahkan. Umur 5 tahun kurang lebih diajak ziarah ke makom ayahandanya yang bernama Abdullah di Madinah. Pulang ziarah dari Madinah di sebuah kabilah negeri kaum bernama Abwa, sakit pula ibunda Rasulullah Siti Aminah ini sakit, meninggal sih. Maka beliau diasuh oleh sang kakek. Tidak lama kakek meninggal pun, ya, diasuhlah oleh pamannya. Pamannya ini yang paling lama, ya, oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dari mulai anak-anak, remaja sampai ngurus pernikahan Rasulullah itu Abu Thalib. Luar biasa sekali. Jadi banyak unsur kesamaan kisah Rasulullah dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, pun termasuk dengan kisah ayahandanya, ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersabda, aku adalah anak dari 2 orang bapak yang disembelih. Nah, gitu ya. Aku adalah anak turunan dari 2 orang bapak yang disembelih. Maksudnya yang pertama, beliau adalah ayahandanya Abdullah, yang paling tua dalam garis keturunan Abdul Muthalib. Ya, saking pinginnya, ya, anak laki-laki, maka Abdul Muthalib pernah berjanji, bernazar, ya, kalau aku diberikan anak laki-laki akan kusembelih
seandainya Tuhan memintanya dan aku ikhlas, kan gitu ya. Diberi niat Abdullah itu laki-laki, akhirnya ya janganlah disembelih, udah sembelilah unta. Nah, kira-kira begitu ya. Diundi dengan anak panah, diundi goncang di ujung anak panah tuh, di bawahnya dikasih nama ya, cabut, ada nama Abdullah, ada nama yang lain-lainnya ya. Kapan dicabut? Abdullah, cabut Abdullah. Asalah untuk menggantinya dengan seekor unta gitu ya, sembelih. Bapak yang kedua maksudnya adalah Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam itu dianggap orang tuanya, ada turunan Ismail. Kalau kisah Ismail kan sudah tahu semua ya, itulah kisah dari udhiyah, kisah sejarah syariat penyembelihan hewan kurban dari Ismail. Maka Nabi pernah bersabda, aku adalah anak dari dua orang bapak yang disembelih. Maksudnya ya walaupun tunadar, sembelihnya nggak jadi, semuanya diganti dengan hewan ternak. Jadi itu maksud saya di bawah hadirin sekalian, termasuk ini live streaming Facebook, bahwa ada unsur kesamaan ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW itu termasuk cucu turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Konon kabarnya ya, nama asli bapaknya Azar Atolih ya, Tolih, yang nasab keturunannya dijaga oleh Allah ya, biasanya termasuk fitrah kesucian, fitrah ketauhidan pun dijaga ya. Beliau setelah mengkritisi itu, bahkan nanti kisahnya tersendiri ya bapak-bapak, bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, bagaimana kisah Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrus gitu ya, Korun ya, bagaimana Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan fitnah-fitnah gitu ya. Nah bagaimana nanti ada kisah-kisahnya khusus setelah ini mukadimah ya. Kita secara garis besar dulu. Nah sejak mengkritisi pamannya dan merusak sesembahan rajanya, maka Ibrahim dihukum. Tidak tanggung-tanggung bapak-bapak, hukumannya luar biasa, dibakar. Ya, dibakar. Waktu Ibrahim sudah dikebet, ya dikebet begitu, kemudian ditimpuki dengan kayu bakar, berhari-hari bapak-bapak, ditimpuki kayu bakarnya, ngumpulkan kayu bakarnya berhari-hari, sehingga banyak sekali kayu bakarnya, akan gitu ya. Nah di situ ada muncul syariat, ya puasa Nabi Ibrahim, kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Nah di atasnya ada ya puasanya Nabi ini gini, termasuk puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat dia dikebet, dia niat puasa ya, beliau niat berpuasa. Jadi puasanya Nabi Ibrahim adalah di saat dia sudah dikebat untuk dibakar, dia berniat puasa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Yunus puasanya dalam perut ikan, akhir-akhir begitu. Teknis pelaksanaannya berbeda, dan tentu yang paling sempurna adalah Islam, karena terakhir agama samawi terakhir yang diberikan syariat berpuasa pun Islam ya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan ibadah puasa, kurang lebih 3 minggu lagi kurang lebih. Baik hadirin sekalian, nah jadi puasa dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara puasa, maka Allah memberikan mukjizat gitu ya. Berfirmanlah Allah kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai Ibrahim, jadilah kau dingin, selamatkan Ibrahim.
maka api menurut logika panas berubah menjadi dingin seperti es. Itu sekali. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Nah, semenjak itulah Ibrahim alaihissalam berangkat, pindah, merantau kemana-mana. Di sini disebutkan dalam kitab itu beliau pernah hijrah ke Haran, pernah juga ke Pakistan. Ya, memang Allah ya mendesain makhluk yang namanya manusia zaman itu kuat-kuat fisik, ya Pak ya, kuat-kuat fisiknya. Kemana-mana jalan kaki, gitu ya. Bapak bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah, ngantarkan istrinya bernama Hajar dengan anaknya Ismail masih bayi, jalan kaki. Tuh. Jarak Palestina Mekah itu kurang lebih 2000 mil. Antara 1500 sampai 2000 mil perjalanan. Bayangkan, perjalanan kalau kita panas berlindung dulu, atau di bawah hutan, aikah, hutan penuh dengan pepohonan. Ini hutan gifar, hutan padang pasir namanya gifar. Ya, paling-paling berlindungnya kalau ada di balik bukit, kalau sudah matahari bercondong ke barat, ya, gitu ya. Atau berlindung di bukit yang matahari masih di sebelah timur, tapi saya itu di mana? Kan gitu. Atau mungkin 1-2 ada pohon, itu pun ada di lembah. Tapi itulah yang dilakukan Ibrahim, ke Haran, ke Pakistan, gitu ya. Bahkan beliau sampai pula ke Mesir. Yang ke Mesir itu nanti kita sejarahnya juga ada ya, karena ke Mesir itu di saat Palestina itu pernah kelaparan, ya, sehingga beliau hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir itulah beliau bertemu dengan raja yang zalim, tetapi disadarkan oleh Allah dengan hidayah Allah, beriman. Nah, waktu Ibrahim pulang ke Palestina diberi hadiah, ya, seorang perempuan terhormat, mulia bernama Hajar, dan dinikah oleh Ibrahim, itulah Siti Hajar. Ya, jadi beliau pindah ke Pakistan, ke Haran, ya sekitar kawasan Asia Tengah, termasuk Asia Selatan, ya. Mungkin dalam benaknya terinspirasi, ada informasi bahwa nenek moyangnya bernama Adam itu pernah diturunkan di Gujarat, di sekitar itu, Pakistan, India, Kashmir, ya, Asia Selatan situ. Jadi ke sana beliau. Memang pengembara. Para nabi dan rasul itu adalah pengembara, ya. Sampai akhirnya, ya, terakhir beliau pulang kembali ke Palestina. Di Palestina itulah dia sudah mempunyai 2 orang istri, karena pulang dari Mesir. Nanti kisahkan khusus ya. Oke. Nah, istri itulah dengan punya istri yang kedua bernama Hajar, maka Hajar hamil melahirkan. Lahirlah Ismail. Ya, Allah menyuruh membawa Ismail Hajar, ya, ke tanah haram. Itulah di Mekah. Itulah di situ ada tempat sebenarnya yang memang dulunya, ya, disiapkan bangunan untuk ibadah manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun oleh Allah untuk ibadah manusia adalah di Mekah. Itulah namanya Ka'bah yang diberkahi. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Itulah di Mekah yang dihormati. Wa hudan lil alamin, dan Mekah ini menjadi rahmat, petunjuk bagi seluruh alam. Bukti ya hadirin sekalian, sampai detik ini, hari ini, ya, bahwa Mekah menjadi tempat yang dituju oleh seluruh dunia, ya, yaitu oleh orang-orang Islam dari manapun datang, ya. Bahkan Allah berjanji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Panggil orang-orang, panggil manusia untuk berhaji.
Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilanmu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta yang kurus. Betapa beratnya perjalanan, gitu ya. Sampai sekarang ayat itu terbukti. Antrian mau berangkat ke sana. Kalau tidak salah, mohon maaf. Ya, antri nunggu jamaah Palembang itu nak berhaji 28 tahun. Jadi kalau hari ini daftar 28 tahun baru berangkat. Jadi benar-benar pasrah kepada Allah ya. Tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kesulitan itu maksudnya sulit kan? Ya. Ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Ada yang kurus jauh pasti banyak sekali. Termasuk ada ongkosnya, alangkah jauhnya lama tunggunya. Bayangkan ada orang yang berumur 80 tahun hari ini baru daftar. Ya. Maka berarti nanti berangkatnya sudah umur 108 tahun. Kan begitu? Ya, alangkah panjangnya masa tunggu. Tapi Allah kan Maha Kuasa, siapa tahu nanti ada peraturan. Ada peraturan-peraturan yang memberikan keringanan rukhsah. Ya, termasuk ada peraturan tentang lansia. Diurut lansia. Lansia yang diberangkatkan sekian, diurut dari umur yang tertinggi dulu, berangkatkan lebih dulu. Jadi bisa saja setahun, 2 tahun kemudian dia berangkat, gitu ya. Itu ada kebijakan. Kalau Allah sudah menggerakkan, mudah bagi Allah. Ya, yang pasti kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ikhtiar dan tawakal. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terakhir ya mantap yaitu di Palestina. Ya, di Palestina setelah kepulangan dari Mesir. Berulang kali ia hijrah ke tempat-tempat yang menurut instingnya dapat menemukan Tuhan. Ingin bertemu dengan Tuhan, hakikat pun dengan Tuhan. Gitu ya. Berangkat ke sana, mencari nilai-nilai kebenaran. Itu filosofinya begitu. Ya. Filosofi yang dapat diambil dan dipetik oleh kita semua bagi kita. Ya. Bapak-bapak punya anak yang ingin berangkat sekolah, anaknya minta misalnya, atau orang tuanya yang punya keinginan, nah kamu ke pondok pesantren ya, dijauh misal, dia pondok pesantren dijauh, di mana terserah, di Tebuir, Gontor, Ponorogo, ya misalnya, Perenduan, Madura, atau di mana saja. Ini pada hakikatnya anak itu sedang mencari Tuhan. Mencari nilai-nilai kebenaran melalui ajaran agama. Itu makna filosofisnya begitu. Dan harus penuh dengan perjuangan. Maka kalau zaman dulu, kalau menuntut ilmu itu harus merih. Apa merih? Harus penuh penderitaan. Penderitaan di sini dalam arti kata harus ujian. Jangan disenangkan. Diwowoi ujung jauh. Ya, dimanja. Minta ini penuhi, minta itu penuhi. Enggak begitu. Orang yang menuntut ilmu itu harus penuh dengan perjuangan biar berhasil. Ya, rindu dengan orang tua paling tidak. Wih, luar biasa, ya. Menjelang Lebaran, takbir berkumandang, teringat dengan orang tua jauh dahulu sana. Zaman dulu begitu terasa. Sekarang sudah tidak terasa lagi, apa sekaliannya? Itu kerinduan itu terobati zaman sekarang. Bisa siaran langsung, Zoom, telekonferensi, video call zaman sekarang. Ya, kangen kepada anak saat ini bisa langsung dihubungi. Kalau zaman dulu, woi luar biasa sekali. Jadi ada falsafah yang harus diambil oleh kita bahwa mendidik anak itu seperti itu. Ya, supaya dia berhasil. Tidak senantiasa enak terus. Nah, gitu ya. Itulah perjalanan Ibrahim alaihissalam. Sehingga harus pindah ke sana ke sini. Dengannya pindah karena sini kan jadi berkembang terus pemikiran itu. Air saja kalau mengalir dia akan menjadi jernih. Air mengalir itu akan menjadi jernih. Ya,
dan menjadi tinggi. Itu nilai-nilai apa tuh, molekul-molekul air itu akan menjadi tinggi kualitas. Bayangkan kalau air yang mengendap malah muncul penyakit. Air yang mengendap tidak mengalir itu malah muncul penyakit. Tempat bersarangnya, bertelurnya nyamuk, Aedes aegypti dan seterusnya. Pokoknya, tapi kalau air mengalir terus diperbaharui terus. Itulah juga kita berpikir, ya, berkembang dengan cara berjalan terus. Begitulah Ibrahim pulang pergi Palestina. Bahkan waktu Ibrahim alaihissalam mengantarkan anak kesayangannya Ismail ke Haram, ke Mekah, itu beberapa kali dia. Pertama mengantarkan ke situ. Beliau bersedih, ya, anak yang senantiasa dia rindukan kehadirannya di keluarganya, tiba-tiba dapat perintah dari Allah untuk dibawa ke Mekah, Bakkah, lembah yang gersang dan tandus, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sampai Nabi Ibrahim disuruh berhenti di situ, di lembah yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Berhentilah kau di sini Ibrahim. Dia tidak bilang sama istrinya. Dari sebelumnya tidak bilang. Istriku, berkemaslah, siapkan barang. Kemana suamiku? Kamu akan kuantarkan ke sana. Enggak, dia. Kata Tuhan, berangkat, berhenti. Sampai terucaplah kata-kata, wahai istriku, kau akan kutinggalkan di sini. Bak petir di siang bolong, tidak tanda-tanda mendung awan, tiba-tiba duar gitu. Bayangkan, suaminya langsung bilang begitu, kau akan ditinggalkan di tempat ini. Wahai suamiku, engkau akan meninggalkan aku tempat ini. Apakah kehendakmu? Ya, tidak jawab, tidak tertuang ucapannya, karena dia juga bahasa kita tidak kolu, saking sayangnya gitu ya. Terdiam Ibrahim. Wahai suamiku, apakah kehendakmu aku akan ditinggalkan tempat ini? Diam Ibrahim. Sampai diulangi yang ketiga kalinya. Wahai suamiku, apakah Tuhanmu yang menyuruh aku tinggal di sini? Baru Ibrahim jawab, ya, atas perintah Allah engkau akan ditinggalkan di sini. Baru legalah Siti Hajar. Kalau ini perintah Allah, tinggalkanlah. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya dalam kesendirian. Itulah semenjak ditinggalkan tuh kisah sumur Zam-Zam tuh, yang sampai sekarang tidak pernah kering airnya kan, sampai detik ini. Itu kisahnya. Tatkala Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih merah di tempat itu, gitu ya. Dan Allah sedang membuat skenario untuk turunan manusia nanti sampai akhir zaman, gitu ya. Banyak doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim di tempat itu, ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ada di situ. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada di situ. Sekalian. Tuh, yang kedua udah tinggalkan di situ. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kangen Ibrahim. Yang kedua, anakku yang kutinggalkan di sana lah selesai lah. Tadi kan saya bilang kalau zaman sekarang kangen sama cucu, kangen sama anak yang sekolah mondok di sana, ya tinggal video call kan. Zaman Ibrahim belum ada HP, belum ada telepon, kan gitu ya. Berangkat Ibrahim, ya berapa tahun? Ibrahim yang kedua kali, Ismail ini sudah berapa tahun? Gak ada.
literatur yang menjelaskan berapa tahun Ismail. Cuman dalam Al-Quran ada kalimatnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah sepadan diajak berjalan. Nah, berarti kurang lebih 6 tahun, 5 tahun. Ada yang katakan 9 tahun, wallahu a'lam. Pokoknya tatkala Ismail sudah sepadan diajak berjalan, pacak diajak berjalan dewe lagi ya. Dan di saat pertemuan yang kedua ini kan, anakku sudah besar, maksudnya sudah anak-anak kan gitu ya, kangen sekali anak pertama dari istri kedua. Jadi anak pertama tuh, karena Ishak itu 1 tahun 2 tahun kemudian lahirnya Ismail dari Hajar. Nah rupanya Sarah tuh yang kata ya ilmu kedokteran itu sudah menopause gitu ya, tapi punya anak kembali itu jaraknya 1 atau 2 tahun. Ya, kalau dilihat di film ya jangan dilihat seluruhnya lah. Masa Ismail ya sudah besar seperti 20 tahun, 30 tahunan, enggak gitu ya. Dari film kan soalnya oleh orang Barat gitu kan. Jadi itulah pertemuan kedua setelah pertama ngantar ke situ lagi Ismail sudah anak-anak, sepadan diajak berjalan. Sampai disitulah maka turun perintah Allah tentang menyembelih Ismail. Ditagih oleh Allah. Ibrahim pernah bernazar untuk menyembelih putranya sebagai bukti bakti kepada Allah, ya. Aku cinta kepada anak turunanku yang kudambakan, tapi lebih cinta kepada Allah. Sekalipun Allah meminta anakku disembelih demi cintaku pada Tuhan, kepada Allah, dapat aku sembelih, ditagihnya. Dilaksanakan. Dibawalah ke Mina. Itulah kisah namanya, kisah penyembelihan Ismail oleh ayahandanya. Ya, sambil berjalan. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Nak, tadi malam ayah bermimpi menyembelih engkau. Disuruh Allah, perintah Tuhan menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba menurut pendapatmu nak camano? Laku ke apa dosa? Wih, luar biasa. Anak kecil itu menjawab dengan fasih, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan dapatkan aku dan golongan orang-orang yang sabar. Nah, ya luar biasa. Itulah sampai proses penyembelihan Ismail oleh ayahandanya. Itu yang kedua. Pertemuan yang ketiga adalah tatkala Ibrahim alaihissalam dah peristiwa kurban sudah pulang lagi ke Palestina lagi dengan Sarah dan anaknya Ishak, kan gitu ya, dengan Sarah dan anaknya bernama Ishak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ayahku nengok lagi anakku yang di Mekah, berangkat lagi ke Mekah. Nah ternyata Ismail sudah nikah. Mana Ismail? Jangan, rumahnya itu nah. Datanglah ke rumah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang membukanya istrinya. Pas dibuka, istri Ismail yang bukanya. Melihat wajah Ibrahim itu tidak ramah. Merengut, wong tuwo datang nak bertamu, pokoknya merenutlah, menampakkan wajah yang tidak familiar, bermuka masam, kecut, wajhun abisun, tidak wajhun malihun, wajah bermuka manis, ini tidak bermuka masam. Nabi Ibrahim juga sungkan, cuman ya sebentar ngobrol kan. Dan tidak semangat ngobrolnya juga. Akhirnya dia berpesan, kecewa Ibrahim itu.
Nanti kalau pulang suamimu, sampaikan salam dari seorang bapak yang cirinya seperti ini. Sampaikanlah kepada suamimu. Ada orang tua berkunjung, sampaikan salam saya untuk dia. Dan tolong sampaikan pesan dari bapak, tadi saya sama suamimu ya. Pesannya adalah tolong diganti kunci pintunya. Zaman itu kan tulak betul dikit ya, bapak. Jadi pintu itu dikasih kuncinya pakai palang. Gantilah palang pintu rumah ini. Kita sering mendengar gantilah daun pintu rumah ini. Padahal bukan daun pintunya. Jadi palang pintunya. Ya. Tolong diganti. Pulang berapa hari kemudian Ismail suaminya tadi pulang. Disampaikan, ya, ayah atau suamiku, beberapa hari yang lalu ada orang tua, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Didengerin. Dia titip salam untuk engkau, ya. Dan dia berpesan, apa pesan? Pesannya, dia tidak senang dengan palang pintu rumah ini. Gantilah pesannya. Setelah begitu, ya namanya juga Nabi ya, Nabi Ismail. Ya dia irhas. Walaupun belum menjadi Nabi, dia sudah punya irhas kan. Hai istriku, kamu telah memberikan perangai yang buruk di hadapan orang tuaku. Itu tuh orang tuaku. Kamu telah memberikan perangai yang jahat, jelek, tidak bagus akhlak kamu di hadapan orang tua aku. Dan dia berpesan agar mengganti palang pintunya, maksudnya aku disuruh menceraikan kamu. Gitu ya. Jadi sekalian yang saya hormati, diceraikanlah. Maka Ismail menikah dengan istri perempuan yang lain dari suku Jurhum. Dari situlah Ismail punya anak turunan yang ke bawahnya akan melahirkan bangsa Arab, bangsa Quraisy yang nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jedanya jauh sekali, Pak. Ya. Dari Ismail terus ya. Nanti yang akan datang saya bacakan turut-turut silsilah itu. Jauh sekali, berpuluh-puluh abad. Sementara dari Ibrahim Sarah Ishak itu ya, anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Ya Ishak itu. Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Nah, dari Yakub ini ke bawahnya nabi kalau. Belum lagi rasul. Nabi, rasul itu ada berapa? 13 kurang lebih rasulnya. Turun dari Yakub tuh bawah. Gitu ya. Belum lagi nabinya. Bangsa Israel banyak nabinya, ribuan. Nah, dari Ismail ke bawah itu enggak ada. Tapi rupanya ada. Terakhir penutup itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pertemuan yang pertama. Kedua, pertemuan yang ketiga, Ibrahim bertemu dengan mantunya yang kedua. Artinya Ismail sudah berganti istri, yang pertama itu sudah diganti. Maka Ibrahim setuju dengan perangai istri yang kedua, yang satu cerai kan, setuju dengan perangai yang bagus. Nah, dari situlah dipersiapkan nasab Nabi Muhammad itu dari Ismail dari istrinya yang kedua ini. Ya. Kemudian datang lagi yang keberapa nih? Tuh 2, 3, keempat. Yang keempat datang lagi, aku nambil lagi anakku, nambil lagi. Nah, pas pertemuan yang keempat baru perintah agar Ibrahim mendirikan Ka'bah. Perintah agar Ibrahim membangun Ka'bah bersama-sama Ismail. Ya, mereka berdua yang mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah. Mendirikan itu artinya pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah. Berdua. Ya, carikan batu dipasang. Untuk lebih tinggi, maka Allah memberikan mukjizat kepada Ibrahim berupa batu pijakan. Batu pijakan itu kalau dia mau ngambil batu di bawah turun, batunya turun.
Ya, pas mau diangkat naik ke atas, batu tadi naik ke atas. Itu namanya makom Ibrahim, pijakan Ibrahim. Jadi batu itu pecalip, naik turun terus itu untuk membantu Ibrahim membangun Ka'bah sampai ke kurang lebih 14 meter ke atas. Gitu Mas sekalian. Ya. Jadi itu yang kelima, membangun Ka'bah. Ada informasi dan juga ada namanya juga sejarah ya, kisah. Cuman dalam kitab Qisasul Anbiya itu 4 kali. Ada yang tambahan, bahkan sudah tua Ibrahim ya, sudah lanjut usia, tetap beliau sering ke Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Ya, sampai umurnya 80 tahun itu Ibrahim menerima perintah dari Allah agar Ibrahim berhitan. Karena Ibrahim alaihissalam yuhtatanu bisamanina sanatan. Waktu perintah hitan itu diberikan Allah kepada Ibrahim, umur Ibrahim sudah 80 tahun. Bil qayyum. Ya, Ibrahim berhitan dengan kapak, dengan beliung, sempurna. Jadi ada satu kaul pendapat bahwa Ibrahim mengantarkan Hajar dan anaknya Ismail itu sebanyak 4 kali. Ya, sampai membangun Ka'bah. Ada juga riwayat mengatakan sampai 5-6 kali. Ya, kita tidak memperdebatkan berapa kali Ibrahim nengok anaknya di Mekah. Wallahu a'lam. Ya, yang pasti simpulannya adalah wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Allah, oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Fa atammahunna, Ibrahim melaksanakan perintah-perintah itu, kalimat-kalimat itu dengan sempurna. Nah, kalimat di sini perlu kita ketahui oleh kita. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir yang nyusun kitab ini, ya, annahul muradu bil kalimat jami'u ma dzukira wa zaizun ayyakuna ba'dhu dzalik wa la yajuzul jazmu bi syai'in minha annahul muradu ala ta'yin illa bi hadisin aw ijma'in. Kalimat di situ adalah maksudnya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah kepada Ibrahim. Baik Ibrahim sebelum diangkat jadi Rasul atau sesudah diangkat jadi Rasul. Kita tidak boleh, ya, perintah itu cuma satu saja. Kecuali kalau ada ijma atau hadis, itu hanya satu perintah saja, bangun Ka'bah, ya. Jadi artinya seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah kepada Ibrahim. Maka masuk diantaranya perintah agar Ibrahim membawa istrinya Hajar ke Mekah, perintah agar Ibrahim segera bangun Ka'bah, perintah agar Ibrahim segera berhitan, dan seterusnya. Jadi banyak perintah-perintah itu, termasuk di dalamnya perintah agar Ibrahim berhitan. Tuh, tadi disebutkan hadisnya. Waktu perintah berhitan, umur Ibrahim sudah 80 tahun. Cucunya termasuk kita adalah, maaf ya, termasuk kita adalah orang yang berhitan, kan gitu ya. Kita termasuk orang berhitan. Makanya kalau bapak-bapak mendengarkan orang ceramah tentang hitan, itu biasanya menisbatkannya kepada Ibrahim, ya, kepada Ibrahim alaihissalam. Jarang kita menjelaskan hukum hitan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir sudah berhitan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW, salah satu dari irhas kemuliaan Allah diberikan kepadaku, aku lahir telah berhitan. Gitu sekalian. Makanya hitan itu kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Atau syariat berkurban adalah Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW melanjutkan sampai kita. Termasuk juga ada kebiasaan-kebiasaan lama zaman jahiliyah, itu ada akikah, ada atirah, ada rojabiyah, ada akikah, ada udhiyah. Tuh, 2 dihilangkan, 2 dilanjut.
Yang dihilangkan atiroh dan rojabiyah. Ya, yang dilanjutkan akikah dan udhiyah. Akikah ada banyak yang akikahan. Ya, yang keempat adalah udhiyah. Udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang kita sebut dengan kurban. Hadirin sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, demikian ya, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Dan nanti kita lanjutkan, ini kayaknya beberapa kali pertemuan ya paling tidak sampai puasa insya Allah selesai. Ada 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan insya Allah selesai sampai Ramadan yang akan datang. Karena kita harus mengkisahkan Ibrahim ini langsung 2-3 nabi sekaligus. Ibrahim itu sendiri, Ismail dan Ishak, ya, dan turunannya. Demikian, terima kasih untuk pertemuan kita sekarang. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah Allah memberikan kekuatan, kesehatan dan batin untuk bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.